Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Anggun Ramadhani dengan NIM 23117 kelas C mata kuliah Teknologi Proteksi Tanaman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul peran Bacillus subtilis sebagai agen antagonis dalam pengendalian penyakit Laifosarium Fusarium oxysporum pada cabai rawit, Capsicum frutescens L. Langsung saja ke pendahuluan. Nah, cabai rawit Capsicum frutescens L merupakan tanaman yang populer dan salah satu tanaman hortikultura yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia dengan produksi meningkat sebesar 4,11% pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan produksi cabai, namun masih terdapat kendala, salah satunya adalah serangan OPT, khususnya terkait penyakit Laifosarium yang disebabkan oleh jamur fusarium yang menjadi faktor pembatas dalam produksi cabai. Jamur fusarium Oxysporum menyebabkan kerugiannya di mana jamur tersebut dapat berkembang biak secara cepat di kondisi tanah serta dapat menyebar melalui pembuluh silem tanaman dan mengganggu transportasi air dan nutrisi sehingga dapat mengakibatkan tanaman tersebut layu dan mengalami busuk batang. Gejala awal serangan pada cabai rawit terlihat dari daun bagian bawah yang menguning lalu menjalar ke daun bagian atas. Nah, tulang daun bagian atas tersebut berubah menjadi pucat dan tangkai daun menjadi rapuh, sehingga tanaman cabai rawit tersebut dapat mengalami layu total. Patogen tersebut dapat menginfeksi akar muda, lalu tumbuh dan menyebar ke pembuluh batang e, sehingga menghambat pengangkutan air dan nutrisi ke dalam tanaman. Pengendalian kimiawi kurang efektif untuk jamur fusarium karena sifat patogen tanah sehingga dibutuhkan alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan agen antagonis. Nah, agen antagonis sendiri dapat diartikan sebagai organisme alami yang dapat mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Salah satunya adalah penggunaan bakteri seperti Bacillus subtilis. Langsung saja ke slide berikutnya untuk peran Bacillus subtilis ini dapat digunakan sebagai agen antagonis karena dapat mengendalikan penyakit Laifosarium pada cabai rawit dengan menghambat pertumbuhan serta aktivitas jamur patogen. Terus Bacillus subtilis juga dapat memproduksi berbagai senyawa antimikroba seperti basitrasin, basilin, basilimodin, dan subtilin yang berperan dalam penghambatan patogen. Nah, untuk bakteri ini juga meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan menghasilkan hormon tanaman seperti asam indol asetat IAA yang dimana sangat penting dalam regulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga produksi hormon tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Lalu bahan ketiga ini, Bacillus subtilis juga memproduksi zat antimikroba yang disebut bakteriosin, yaitu senyawa polipeptida atau protein yang bersifat bakterisida. Dikarenakan bakteriosin tersebut membunuh sel target dengan cara menyisip di membran sel patogen, yang dimana akan menyebabkan ketidakstabilan fungsi membran sehingga sel tersebut mengalami lisis. Nah, Bacillus subtilis juga berfungsi sebagai bioprotektan, dikarenakan bioprotektan tersebut juga dapat meningkatkan sistem pertahanan tanaman karena juga memproduksi senyawa antibiosis yang dapat memberikan sinyal kepada tanaman yang terinfeksi sehingga memicu aktivasi mekanisme pertahanan diri tanaman. Nah, itu peran dari Bacillus subtilis. Nah, langsung aja ke slide selanjutnya, mekanisme kerja Bacillus subtilis yang dimana ada mekanisme antibiosis yang dimana Bacillus subtilis akan menghasilkan senyawa antimikroba seperti bakteriosin dan enzim seperti kitinase, amilase, protease, dan selulase. Nah, senyawa tersebut dapat menghancurkan dan menyerang dinding sel dan dapat menyebabkan lisis sel dan kematian seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada mekanisme kompetisi yang dimana bakteri bersaing dengan patogen fusarium untuk mendapatkan sumber daya penting seperti ruang dan nutrisi di rhizosfer tanaman. Nah, kolonisasi yang lebih cepat oleh Bacillus subtilis membatasi sumber daya yang tersedia bagi patogen untuk tumbuh dan berkembang biak. Langsung ke resistensi sistemik yang diinduksi ISR, yang dimana Bacillus subtilis
dapat meningkatkan ketahanan tanaman secara tidak langsung dengan menginduksi sistem sistemik tanaman atau ISR. Nah, respon ini dipicu oleh metabolit sekunder dan hormon tanaman yang mengaktifkan sistem kekebalan tanaman sehingga tanaman lebih tahan terhadap patogen dan penyakit. Nah, itu mekanisme kerja antibiosis, kompetisi, dan resistensi sistemik yang diinduksi. Langsung ke slide aplikasi untuk tanaman cabai untuk penyakit layu fusarium. Nah, ini ada 4 jelasnya. Ada isolasi patogen yang dimana jamur fusarium tersebut diisolasi dari tanaman cabai yang menunjukkan gejala layu fusarium. Langsung ke uji antagonis in vitro. Nah, pengujian antagonis secara in vitro membuktikan bahwa isolat Bacillus sp BA15 mampu menghambat pertumbuhan fusarium sp hingga 20,2%. Yang dimana ukuran zona hambat yang berbeda pada setiap isolat Bacillus menandakan variasi kemampuan produksi senyawa anti jamur yang mampu menekan populasi jamur melalui kompetisi dan produksi metabolit aktif. Dapat dilihat seperti gambar di samping ini, banyak perlakuannya, banyak isolatnya seperti isolat BA6, BA9, BA12, BA15, dan perubahan morfologi patogen. Yang ketiga, beberapa isolat seperti BA6 menyebabkan pembekakan dan penipisan hifa. Untuk isolat yang BA9 menyebabkan hifa menyusut dan bengkok. Isolat BA12 menyebabkan hifa saling terjalin, dan isolat BA15 sangat efektif menyebabkan hifa menggulung, membengkok, dan mengalami lisis. Untuk yang keempat, produksi enzim ekstraseluler. Perubahan morfologi abnormal menunjukkan bahwa metabolit anti jamur yang dihasilkan oleh Bacillus spp merusak struktur hifa jamur karena enzim yang dihasilkan tersebut seperti amilase, protease, dan selulase dapat memecah dinding sel jamur patogen. Amilase memecah polisakarida, protease memecah protein penyusun dinding sel, dan selulase itu melisiskan selusanya yang merupakan komponen penting di dinding sel. Dan selain itu juga memproduksi enzim kitinase yang dimana komponen utama di dinding sel jamur Fusarium oxysporum sehingga menyebabkan lisis dan kematian sel patogen. Lalu dapat disimpulkan bahwa Bacillus subtilis berperan penting sebagai agen antagonis yang efektif dalam mengendalikan penyakit layu Fusarium pada cabai rawit melalui mekanisme kerja langsung dan tidak langsung. Secara langsung, bakteri subtilis menghambat perkembangan Fusarium oxysporum dengan menghasilkan senyawa antimikroba seperti bakteriosin serta enzim protease, kitinase, dan selulase yang dapat merusak dinding sel jamur patogen. Selain itu, mekanisme pengendalian juga berlangsung secara tidak langsung dengan meningkatkan sistem pertahanan tanaman melalui aktivasi respon imun dan produksi hormon tanaman seperti asam indol asetat IAA yang merangsang pertumbuhan tanaman. Nah, aplikasi isolat Bacillus subtilis pada tanaman cabai rawit juga telah terbukti dapat menekan perkembangan patogen, menunjang kesehatan tanaman, mengurangi penggunaan fungsi kimia, dan mendukung budidaya cabai yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Penggunaan Bacillus sp BA15 dapat menghambat sebesar 20,2% dalam menghambat Fusarium sp. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin dari Bapak sendiri mungkin ada saran ataupun koreksi dari penjelasan saya, atau teman-teman yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.